dzikrul ummatil muhammadiyyati fil kutubi sabiqah. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang mana umat Nabi Muhammad ini apa? Diterangkan atau dijelaskan di kitab-kitab dahulu, saudara. Di kitab Zabur, di kitab Injil, di kitab apa? Taurat, semuanya menjelaskan umat Nabi Muhammad SAW. Bahasana kalau kita korek ya, kalau kita preteli umat Nabi Muhammad, ya di dalamnya ada kita-kita ini. Ya mungkin di dalamnya ada Bagus ya, ada Rizky ya, itu semuanya karena masuk di dalam kategori umat Nabi Muhammad SAW, yang mana keistimewaannya kita ini ada di akhir, tapi disebutkan di kitab-kitab nabi-nabi yang terdahulu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, yang ini menjelaskan yaitu sifat umat Nabi Muhammad yang ada di kitab-kitab terdahulu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah. Walladzi ma'hum, yang mana yang bersama Nabi Muhammad SAW yaitu umatnya. Asyidda'u 'alal kuffar, yang keras kepada orang-orang kufar. Jadi di kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kita dijelaskan, kita disifatkan saudara, umat Nabi Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar, yang keras kepada orang-orang kafir. Cek kebalik zaman sekarang ya, kalau sama orang kafir nyaman, berlangkur-langkuran, rangkul-rangkulan. Terus sama sesama muslim atau karan. Ini bukan sifat umat Nabi Muhammad SAW. Sifat umat Nabi Muhammad SAW asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan rahmat, kasih sayang sesama muslimnya, keras kepada kafirnya. Ya, itu yang disifatkan di kitab-kitab terdahulu. Tarahum ruk'an sujada, yang mana di saat engkau lihat mereka para umat Nabi Muhammad SAW yaitu sedang ruku, ya, ruku sujud, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, yang mana mereka sujud, mereka ruku, tidak ada yang mereka inginkan kecuali yaitu ridha Allah, ya, mencari ridhonya Allah. Kita di sisi siapa seperti itu saudara? Simahum fi wujuhim min atharis sujud, dan bekas kepada mereka di dahi mereka, bukan di dahi ya, simahum fi wujuhim, ini pakai kalimat wujuh ya, pakai wajuhi ya, pakai wajah ya. Wajah itu ini bekas apa, batasnya rambut ya sampai tulang ini, tulang ini ya, ini fi wujuhim min atharis sujud ya, ya. Kemudian yang kalau samping sampai ke telinga ini, sampai telinga. Kemudian tuwat tuna pojok ini bekas menbedebutan biasanya ya, ini yaitu apa, sisi-sisi yang mana kelak apa, ada cahaya kepada umat Nabi Muhammad SAW min atharis sujud, bekas mereka yaitu sujud, wudhu, sholat, ada bekasnya saudara. Itu ciri-cirinya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan kelak terak dibi saudara, ingat lampu gitu sih, genteng yang orangnya umat Nabi Muhammad. Meskipun yang sekarang kita ini berjubah lah ya, berjubah pakun laku genteng dibi lah. Karena apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting umat Nabi Muhammad jubah itu ontong di umat Nabi Muhammad. Meskipun jubah pakun genteng, beremah itu ya, beremah jubah pakun genteng itu beremah ya. Itu istimewanya ya, yaitu kita bersyukur, yaitu nikmat paling besar kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhraja ad-Darimi fi musnadahu wa Ibnu Sakir an Ka'ab. Ini Ka'ab lagi. Siapa Ka'ab ini? Ka'ab ini pendeta saudara. Ka'ab ini pendeta ahlul kitab, bapaan ulamaan Israel ya. Kemudian semua kitab diajarkan kepada Ka'ab ini. Cuman ada satu lembaran, satu buku yang belum diajarkan, yang masih buku tersebut disimpan di hizanah, di apa? Di lemari. Kemudian bapaknya meninggal, Ka'ab ini. Apa yang ada di lemari itu? Mata ia
mata ia jeraki ke saya oleh bapak ini. Teki pula ilmu ya gitu. Kemudian meninggal bapaknya, kepo diambil buku tersebut di dalam lemari, apa yang dibuka di situ dijelaskan. Di sini dijelaskan fi satril awal, di lembaran pertama. Di buku tersebut saya simpan ini, isinya apa? Muhammadun Rasulullah Abdul Mukhtar. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan beliau Abdul Mukhtar, hamba yang terpilih. Jadi isinya kitab Taurat Zabur itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad disifati la faddu wala ghalaidun wala sakhabun fil aswaq. Beliau itu orang yang keras dalam hal-hal apa ya, dalam hal mungkar beliau keras ya. Wala sakhabun fil aswaq, tak pernah debat di pasar. Pokok mun debat ke pasar tak mensifati, tak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dijelaskan di sini sifatnya Nabi Muhammad tak pernah debat di pasar. Cek debat pasar. Mun oleh rega 5.000 kun 5.000 dah. Cek naber. Ya. Kalau yang banyak naber berarti tak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau disifati juga wala yujziya bisayyiati as-sayyi'ata. Beliau tidak akan pernah membalas as-sayyi'at, keburukan dengan keburukan juga. Mohon beda saya apa ya, jubah ke kita balas kebaikan. Kalau ingin meniru sifat Nabi Muhammad SAW, membawa menjadi saudara. Ya, mentong. Iya menjadi. Tapi insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti Nabi Muhammad. Kalau ada yang niat jelek kepada kita balas dengan kebaikan. Bisa? Yakin? Yakin. Insyaallah ya. Walakin ya'fu wa yasfahu wa yughfaru. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang pemurah, orang yang pemaaf ya. Jadi kalau ada yang punya salah kepada kita maafkan. Ada kisah namanya Abu Zamzam, saudara. Abu Zamzam ini sahabat Nabi, namanya Abu Zamzam. Beliau itu dikategorikan orang yang masuk surga, katanya Nabi Muhammad. Apa amalannya? Tanya, wahai Abu Zamzam, apa amalan engkau? Kok sampai engkau ini masuk surga? Apa kamu tahajud 1000 rakaat, sedekah, saim? Enggak. Apa amalannya Abu Zamzam? Sebelum tidur dan sesudah tidur, beliau itu berdoa kepada Allah, memintakan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Ya Allah, ampuni ya Allah orang-orang yang pernah buat salah kepadaku. Ampuni mereka ya Allah, ampuni ini fulan, ampuni fulan. Disebut namanya semua setiap mau tidur selama hidupnya. Barokah ini saudara, dia masuk kategori orang ahlul jannah. Kita berok sing ngocak. Seorang berok jotina pegel kok. Ada iya kita ya. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu pemaaf dan pemurah. Kemudian mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thayyibah. Jadi di kitab Taurat itu menjelaskan Nabi Muhammad itu apa? Mauliduhu bi Makkah. Ada namanya Nabi akhir zaman, mauliduhu, beliau lahir yaitu di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian wa mulkuhu bisyam, dan apa? Kerajaannya ya, kekuasaannya sampai ke kota Syam. Itu terdapat di kitab-kitab terdahulu. Kemudian fi satri tsani ya, yang tadi menjelaskan Nabi Muhammad, yang lembaran kedua menjelaskan ini apa ya? Lembaran keduanya menjelaskan Muhammadur Rasulullah. Ummatuhul Hammadun yahmadun Allahu fi sarra'i wa dharra. Katanya di dalam apa kitab-kitab terdahulu itu, umatnya Nabi Muhammad itu senantiasa memuji Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, yahmaduna fi sarra'i wa dharra, dan memuji Allah dalam keadaan susah maupun senang. Oleh rezeki alhamdulillah, oleh musibah ya Allah paringi kuat ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, tertimpa apapun senang alhamdulillah. Every ujian yaitu memuji Allah lagi. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Sampai mau dapat ujian kita meso. Ya, mau meso benar umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, tetap kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahmadunallahu fi kulli manzilin.
memuji kepada Allah di setiap tempat, di toko, jalan, lapangan, ya, majelis-majelis. Mana ada orang semuanya memuji harus ke masjid? Enggak. Kalau dulu kalau beribadah harus di masjid, di tempatnya. Siapa pernah melihat orang Kristen sholat di lapangan? Enggak ada, kan? Enggak ada. Itu wajib di gereja mereka ibadah. Tapi kalau kita, ya, kita memuji Allah, beribadah kepada Allah, toko kita ada senyewa. Insya Allah ini cepat ada yang nyewa ini toko. Amin, amin Allahumma amin. Kemudian apa? Sholat. Kalau sholat Idul Fitri, lapangan yang gak bisa sholat. Pusri, real, 3 sholat. Kalau umat-umat lain tidak oleh, saudara. Kalau sholat wajib di gereja mereka. Kalau kita umat Islam nikmat, yang penting suci, semuanya tempat bisa untuk semua tempat yaitu dijadikan masjid, bisa dibuat sujud. Kalau umat-umat dahulu waktu ke gereja, saudara. Kalau kita enak di mana-mana, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat ini mendapatkan barakah membaca Maulid Nabi Muhammad SAW.